video sebelumnya kita telah membahas dua fitur unggulan pada program Shape Contractor, yaitu modul penginputan RAP dan modul pengadaan bahan. Kali ini kita akan membahas tentang modul pengelolaan SPK. Jadi kita bisa langsung lihat di sini aliran data SPK. Tahapannya seperti ini. Kita harus melengkapi master data dulu. Di sini master data seperti master upah, master sewa alat, subkon, dan overhead. Contohnya seperti master upah, misalnya upah pasang bata, upah pasang AC, dan lain-lain, itu bisa kita tambahkan di master. Nah, biasanya dilakukan di awal. Nah, setelah itu kita akan lanjut ke proses selanjutnya, yaitu melakukan input SPK. Oke, ini tahap pertama yang harus kita lakukan untuk mengelola SPK ya. Jadi kita akan contohkan satu contoh saja di input SPK upah, karena sisanya itu mirip-mirip, kalau kita kerjakan itu sama saja. Nah, jadi kita contohkan di input SPK upah saja. Tampilannya akan seperti ini. Untuk menunya sebenarnya kita klik di proyek SPK, klik input SPK. Kita pilih mau input SPK upah atau sewa alat, subkon, atau overhead, itu bisa kita pilih. Nah, kita contoh di sini. Kemudian status proyek, jadi ini bisa kita pilih semua saja. Nanti untuk proyek kita sesuaikan dengan proyek yang akan kita kerjakan. Di sini kita akan contohkan di 2107. Nah, ini pemasok SPK, ini nanti juga diatur di data ya, siapa saja. Nah, misalnya kita yang Hartanto saja. Oke. Untuk nomor SPK ini running number, bisa juga kita custom ya, bisa juga kita buat dengan data yang kita punya, misalnya 77577. Bisa juga. Oke. Nah, di sini tanggal SPK ini kita bisa pilih ya, untuk pembuatan SPK-nya kapan, ini disesuaikan, bisanya di hari ini. Kemudian nama SPK misalnya kita contohkan di sini untuk daftar pekerjaannya yang akan kita inputkan SPK, kita lihat dulu di sini. Nah, kita masuk ke daftar pekerjaannya, itu pemasangan AC lantai 1A 1PK. Jadi kita lihat RAP-nya. Sama seperti modul pengadaan bahan, kita bisa input kalau sudah dibuatkan RAP-nya. Oke. Jadi di sini kita bisa lihat ya, ada bahan yang akan dipakai itu AC-nya. Dan di sini ada daftar upahnya yang akan kita inputkan SPK-nya, yaitu upah pasang AC per unit. Jadi di sini kita bisa lihat. Nah, setelah itu kita lanjut untuk kembali ke input SPK-nya. Upah pasang AC lantai 1, kita namai seperti ini aja. Pengawas SPK misalnya Hartanto saja. Nah, tanggal mulai SPK ini kita yang menyesuaikan. Misalnya nanti mulai kerjanya di minggu depan di hari Senin misalnya. Seperti itu, kita tinggal klik di tanggal 8, tapi ini kita contoh misalnya dimulai hari ini. Terus tanggal selesainya itu untuk 10 unit pemasangan AC kita targetkan di 3 hari saja. 3 hari pelaksanaan. Kemudian tanggal pemeliharaan bisa disesuaikan di sini. Oke. Nah, setelah itu kita tinggal pilih cara pembayarannya. Cara pembayaran mau pembayaran setelah pekerjaan selesai atau pembayaran di depan, itu bisa, atau 7 hari setelah invoice diterima, itu bisa. Nah, kita pilih yang pembayaran setelah pekerjaan selesai saja. Setelah itu klik icon kacamata. Kemudian kita pilih yang upah pasang AC per unit tadi. Nah, di sini kita bisa lihat ya, untuk pemasangan AC-nya ini harga SPK-nya 150.000 per unit. Nah, pertama sebelum kita input volume SPK, kita pilih kode pekerjaannya dulu. Di sini tadi yang Oke, kita pilih yang ini, pemasangan AC lantai 1. Kemudian kita input volume SPK-nya. Misalnya 15. Oke, jadi kalau kita input 15 sama seperti kita menginput permintaan bahan, dia nggak boleh melebihi RAP. Jadi tadi volumenya kita cuma buat 10 ya, karena
yang akan dipasang itu hanya 10 AC. Jadi di sini tentunya kita harus buat 10. Nah, uraian SPK ini bisa kita tulis ya, mau tulis apa bisa seperti catatan lah ya. Pemasangan AC media. Oke. Ini tanggal mulai bisa kita ikuti yang di atas. Oke, nanti setelah kita isi dia akan muncul di sini waktu pekerjaannya itu hanya 3 hari. Oke, setelah itu kita bisa langsung ke bagian bawahnya. Di sini akan bisa kita itu ya centang jika ada PPN atau PPh-nya, ini bisa kita centang di sini. Di sini bisa kita centang kalau ada uang mukanya. Di sini bisa kita centang kalau ada retensinya, bisa kita taruh berapa persen. Oke, setelah itu syaratnya kita bisa pilih ya, syarat pekerjaan misalnya pemasangan, syarat pekerjaannya terpasang, misalnya terpasang dengan rapi 10 unitnya, 10 unit AC-nya. Terus syarat pembayaran bisa dilakukan jika semua unit sudah terpasang dan tidak ada kendala, misalnya seperti ini. Setelah itu kita bisa simpan. Kemudian tanda tangan di sini bisa pihak pertama, misalnya siapa yang menjadi pihak pertama jabatannya apa, pihak kedua jabatannya apa, ini bisa kita input ya, tinggal diketik saja. Setelah itu kita simpan. Nah, setelah ini kita akan masuk ke proses selanjutnya. Sebenarnya sama ya, untuk input SPK alat itu mirip-mirip. Kita lanjut ke tahapan selanjutnya, tahap yang kedua, yaitu kita langsung melakukan input opnam SPK upah. Nah, input opnam kita tinggal klik di sini, atau di proyek SPK ada input opnam SPK, kita pilih sesuai dengan yang kita butuhkan. Misalnya di sini input opnam SPK upah, tinggal diklik. Selanjutnya kita bisa lihat di sini, kita pilih proyeknya dan nomor SPK-nya. Kita lihat nggak ada yang muncul di sini. Kenapa pas kita klik semuanya nggak ada ya? Karena nanti kita sebelumnya kita kembali ke daftar SPK yang kita input tadi. Di sini kita lihat ya, ada upah pasang AC per unit. Artinya sudah terinput harusnya ya. Harusnya bisa di opnam. Kenapa nggak bisa di opnam? Karena di sini kita lihat belum di ACC oleh yang ditugaskan untuk melakukan ACC. Jadi ini bisa lanjut ke opnam jika sudah di ACC. Oke, seperti itu. Di sini kita bisa klik ACC 2 dulu. Bisa kalau dia punya hak ACC 2, dia bisa ini dulu. Tapi kalau ACC 1 dia nggak perlu di ACC 2 lagi. Jadi yang paling tinggi itu di ACC 1 ya di sini. Caranya gampang. Kita tinggal lihat di sini ya. Sebelum ACC kita akan lihat seperti ini. Ada ternyata pemasangan AC untuk lantai 1, kode pemasoknya ini, nama pemasoknya siapa, tanggal mulainya tanggal berapa sampai tanggal berapa, kemudian totalnya berapa. Ini syarat pekerjaannya. Kalau tadi kita input pihak pertama dan pihak kedua, ini akan muncul di sini. Gampang, kita tinggal klik yang sign ini. Kemudian kita langsung exit. Setelah itu kita buka menu input opnam SPK upah. Nah, dia sudah muncul di sini karena tadi sudah di ACC. Jadi artinya ini sudah bisa di opnam kalau sudah di ACC oleh atasan, seperti itu. Nah, karena di sini kita lihat ya, ada pilihan harus ACC 1, di sini ditulis harus. Oke, kemudian statusnya sudah di ACC atau belum, di sini dicantumkan sudah. Karena tadi kita sudah sign-nya atau sudah di ACC, makanya dia muncul di sini. Oke, di sini kita tinggal sebenarnya memilih tanggal opnam SPK, tanggal berapa kita SPK ya. Kemudian di sini akan muncul tanggal opnam SPK sebelumnya jika kita sudah pernah melakukan opnam SPK. Dan kalau kita lihat volume
SPK-nya ini ada 10 ya, 10 unit. Jadi dia akan memasang 10 unit. Bisa kita lakukan opnam SPK itu berkali-kali. Jadi kalau syaratnya itu bisa dibayar setiap kali terpasang, atau misalnya setiap kali 2 terpasang, itu sudah bisa diopnam, Nah, itu bisa kita lakukan berarti sebanyak 5 kali. Tetapi di program ini tidak terbatas. Jadi walaupun kita buat 1 unit terpasang dibayar atau diopnam, itu sudah langsung bisa. Jadi kita bisa buat caranya seperti itu. Nah, kita bisa langsung input misalnya mau opnam berapa, misalnya terpasang sudah 5. Kita tinggal seperti ini, catatan opnam, misalnya pembayaran atau opnam untuk 5 unit terpasang. Misalnya seperti itu. Nah, jika sudah seperti ini seharusnya akan muncul di sini progres opnam sampai dengan minggu lalu. Volume opnam sampai dengan minggu lalu di sini akan muncul. Misalnya kemarin kalau kita sudah opnam 3, kalau kita tambah 5 itu harusnya di sini akan muncul 3 ya. Kemudian nanti dikalkulasikan menjadi 8 seperti itu. Oke, setelah itu kita tinggal langsung simpan di sini. Dan sudah masuk ya untuk opnam SPK upahnya. Kita lihat di sini di daftar opnamnya. Oke, nah di sini kita bisa lihat di daftar opnam ada beberapa nomor SPK. Kita tadi bikinnya 00080. Kita pilih, kemudian di go. Nah, ini muncul ya. Oke, bagaimana kalau kita mau opnam lagi? Kita tinggal balik ke proyek SPK, input opnam SPK upah. Kemudian kita pilih ya. Di sini akan muncul nih, volume opnam sampai dengan minggu lalu itu udah 5. Oke. Jadi kalau misalnya kita mau tambah 5 itu bisa lagi seperti itu. Oke. Nah, setelah ini kita lanjut ke tahap selanjutnya. Kalau dari data aliran data SPK, kita bisa sekarang masuk ke input jurnal opnam SPK. Kita klik. Nah, kemudian kita sesuaikan kembali filternya. Tadi kita di pekerjaan 2107, tanggalnya juga jangan lupa. Kemudian di go. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Oke, setelah kita opnam tadi, kalau kita masuk ke menu jurnal, dia akan muncul seperti ini. Oke, jangan lupa filternya kita sesuaikan lagi ya. Oke, di sini kelompok komponen bisa kita pilih upah, bisa kita pilih sewa alat, subkon, dan overhead. Jadi di sini bisa kita pilih. Nanti misalnya kalau filternya salah seperti ini. Lah, kok datanya nggak ada? Nanti kita perhatikan lagi untuk filter-filternya, jangan sampai salah. Kalau dia ada di alat ya otomatis untuk opnam SPK upah tadi nggak akan muncul seperti itu. Nah, setelah itu caranya gampang, kita tinggal klik mana data yang akan kita jurnal, kita pilih, kemudian klik jurnal di sini. Nah, jadi di sini ada pilihan nih. Jadi di sini ada keterangan bahwa kita salah ya. Untuk melakukan jurnal harus memilih pemasok terlebih dahulu. Jadi kita harus memilih pemasoknya juga gitu. Jadi di sini harus dicentang, kemudian dipilih. Dia otomatis di sini akan tercentang otomatis kalau tadi salah. Setelah itu kita klik jurnal. Dia akan bentuknya seperti ini. Nih. Nomor jurnal bisa kita custom. Kemudian tanggal jurnalnya sama referensi sudah otomatis terisi. Keterangannya ini bisa kita edit lagi ya, mau seperti apa bebas. Kalau sudah akan muncul seperti ini ya, transaksinya seperti ini, debitnya biayanya seperti ini, kreditnya seperti ini. Kemudian setelah itu kita tinggal klik simpan. Nah, setelah disimpan, otomatis data SPK itu sudah langsung di jurnal. Nah, kita untuk melihat datanya kita ke daftar jurnal opnam SPK.
Oke, setelah itu filternya jangan sampai salah lagi. Nah, kalau kita melihat daftar yang sudah kita jurnal tadi, seperti ini. Oke, langkah selanjutnya yang terakhir kita melakukan input tagihan pemasok. Nah, di sini kita tinggal klik input tagihan pemasok. Kemudian kita lihat ya, untuk ini yang kita pilih yang upah. Kemudian kita pilih proyeknya dulu, jangan sampai salah lagi. Oke, mandornya tadi Hartanto akan muncul di sini. Untuk jurnalnya yang tadi yang kita buat ya, kita klik di sini. Oke, muncul ini ya, muncul seperti ini. Kita bisa klik tagihannya di sini, input tagihan baru. Nah, di sini juga kita harus menyesuaikan filter-filternya juga. Di sini kalau kita lihat ya, kita memilih perusahaan dulu, kantor, departemen, status retensi. Tadi kan tidak ada retensi. Kemudian tidak ada PPh cara bayar, pembayaran setelah pekerjaan selesai. Nah, di sini kita bisa status PPN-nya ini ada atau tidak. Tadi tidak ada. Oke, setelah itu kita tinggal klik tagihan di sini. Kemudian di sini nomor tagih kita bisa input custom, tanggal tagihnya tanggal berapa, nomor kwitansinya bisa dibuat ya. Bisa kita ketik sendiri maksudnya. Kemudian ini nggak ada karena tadi kita nggak itu. Untuk nomor referensinya ini akan muncul kode proyek mengikuti nomor kwitansinya. Oke, jadi kita di sini langsung input jumlah tagihannya. Di sini di input jumlah tagihan opnam baru. Misalnya kita input semuanya saja. Oke, setelah itu jika tidak ada PPN atau biaya lain-lain itu bisa kita langsung klik simpan. Tapi kalau ada biaya lain-lain atau PPN itu kita harus klik jurnal dulu. Sini ya. Nah, di sini kan akan ada keterangannya tidak ada tagihan PPN atau retensi atau bayar tagihan dengan uang muka. Oke, jadi kalau ada dia baru bisa diklik. Setelah itu kita bisa langsung simpan. Dan di sini kita bisa lihat ya, ini sudah ditagih untuk pembayaran terhadap pemasangan 5 unit AC seperti itu. Nah, untuk langkah-langkah pengelolaan SPK hanya seperti itu. Jadi pertama input SPK-nya, baru kita bisa opnam. Opnamnya bisa berkali-kali sesuai dengan yang kita mau ya. Kemudian di jurnal, kemudian ditagih seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan bahas fitur-fitur menarik lainnya untuk program siap kontraktor.